Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revinka Mesya Iftianingrum dengan NPM 201200007. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pembahasan yaitu kepastian Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, termasuk juga Indonesia, membuat agenda negara ditunda, termasuk yang ada di Indonesia yaitu Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak 2020 seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Ini harus ditunda dikarenakan tingginya kasus COVID-19. Maka dari itu, DPR dan KPU menyelenggarakan rapat untuk tetap melanjutkan adanya pilkada serentak yang akan diikuti oleh 270 daerah. Maka dari itu keputusannya tetap dilaksanakan, namun tanggalnya diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020 yang telah disepakati oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Tito Karnavian. Dalam keterangan pers, Kurniawan menyatakan bahwa keputusan pada tanggal 9 merupakan keputusan yang sangat berat karena keputusan ini diambil di tengah masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Santosa Antaka Wibawa, nomor NPM 20120046. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai problematika politik yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah masa pandemi COVID-19. Adapun dampak yang terjadi ini sangat berpengaruh, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif sendiri bagi kandidat adalah memberikan ruang untuk mencari dukungan suara melalui menarik simpati rakyat. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terjadinya kecurangan politik uang. Politik uang di sini adalah memberikan bantuan kepada rakyat yang kurang mampu sebagai dalih untuk membeli suara rakyat atau disebut vote buying. Itulah tadi contoh dari dampak yang terjadi karena pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah masa pandemi COVID-19. Nama saya Ratini, NPM 201200051 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tanggapan masyarakat Indonesia mengenai Pilkada 2020 terkait pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2020. Ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat tidak setuju dengan dilaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 dan meminta untuk diundur dengan alasan kondisi yang masih darurat dengan kenaikan angka positif kasus COVID-19 serta banyaknya kerumunan orang pada pilkada nanti akan menjadi tempat penyebaran COVID-19 secara masif dan membawa dampak besar bagi kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat, kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat luas. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang setuju dengan adanya pilkada serentak demi mendapatkan pemimpin-pemimpin baru di daerah untuk menangani pandemi dengan penyelenggaraan di tengah pandemi COVID-19. Ini harus bisa menjadi pelaksanaan yang berkualitas dan sesuai dengan protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Revinka Mesya Iftianingrum dengan NPM 201200007. Di sini saya akan menjelaskan pengertian politik dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pertama yang dijumpai oleh individu keluarga dan juga merupakan sarana untuk sosialisasi politik.
terutama untuk membentuk kepribadian dasar serta sikap sosial untuk anak yang nantinya akan berpengaruh untuk orientasi politik. Keluarga memiliki peran penting dalam sosialisasi politik karena memiliki hubungan yang sangat erat sehingga sangat efektif untuk menanamkan sikap dan nilai politik. Di sini saya juga akan menjelaskan contoh partisipasi politik di lingkungan keluarga. Ada 7. Yang pertama, saling menghargai antar anggota keluarga. Yang kedua, adanya pembagian tugas di dalam keluarga. Yang ketiga, melakukan diskusi permasalahan politik di lingkungan keluarga. Yang keempat, musyawarah mufakat dengan keluarga. Yang kelima, ikut serta dalam bingar perpolitikan di lingkungan sekitar. Yang keenam, mendorong setiap keluarga agar aktif di dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, tiap anggota keluarga diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktanugraheni dengan NPM 20120022. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang pengertian karakteristik ruang lingkup ilmu politik. Yang pertama, istilah politik seringkali kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah politik sering dikaitkan dengan kegiatan dalam sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sampai dalam melaksanakan tujuan tersebut. Selain itu, istilah politik juga menyangkut pengambilan keputusan tentang apakah yang akan menjadi tujuan sistem politik. Menurut Inufin Chanasevi, ilmu politik dalam bahasa Arab disebut juga siyasyah atau politik dalam bahasa Inggrisnya. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana. Pada dasarnya, politik mempunyai ruang lingkup negara, yaitu membicarakan politik. Membicarakan politik sama halnya dengan membicarakan negara. Karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Selain itu, teori politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara. Di samping menyelidiki hal-hal seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, elit politik, pendapat umum, peranan partai, dan pemilihan umum. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti polis, yang memiliki arti kota yang berstatus negara atau negara kota. Segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya disebut politik teknol. Menurut Miriam Burdiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Yang pertama ada pemikiran politik, di mana dalam bidang ini merupakan akumulasi tulisan-tulisan filsuf besar yang membikai pendidikan intelektual kepada banyak mahasiswa ilmu politik. Yang kedua ada teori politik. Di sini teori politik memiliki ciri umum yang bersifat normatif dalam orientasi teori politiknya yang telah lama berevolusi. Yang ketiga ada lembaga-lembaga politik, di mana pada lembaga politik ini merupakan kajian terhadap lembaga-lembaga politik, khususnya peranan konstitusi, eksekutif, birokrasi, yudikatif, partai politik, dan sistem pemilihan yang mula-mulanya mendorong pembentukan formal jurusan ilmu politik di banyak universitas pada akhir abad ke-19. Yang keempat ada sejarah politik, yang dimana di sini ada banyak para ilmuwan yang menjelaskan tentang sejarah politik, sering bisa terhadap sejarah kontemporer. Dalam sejarah ilmu politik ini dibagi menjadi dua kubu. Yang pertama, high politik atau politik tinggi. Yang kedua ada low politik, politik bawah. Yang
Yang kelima ada politik perbandingan, di mana politik perbandingan ini merupakan asumsi dari para ilmuwan politik bahwa fokus perbandingan memberikan satu-satunya cara untuk menjadikan ilmu sosial. Yang keenam ada teori politik, yaitu teori perilaku politik ini bermula dari premis sederhana tentang manusia yang suka membangun prediksi dari perilaku mereka. Letak hubungan ilmu politik dan ekonomi adalah manusia tidak pernah puas menggapai kepentingan diri yang rakus tersebut. Yang ketujuh, ada administrasi publik dan kebijakan umum. Yang keduanya merupakan cabang empiris dan normatif dari ilmu politik yang tumpang tindih dengan hukum dan ekonomi. Yang kedelapan ada teori kenegaraan, di mana demokrasi liberal sebagai bagian dari jawaban terhadap perkembangan kegiatan negara dalam demokrasi kapitalis barat yang ada pada abad ke-20, yang terlihat fungsi-fungsi negara melebur melampaui inti minimal pertahanan, keteraturan, dan perbuatan hukum serta perlindungan terhadap agama yang dominan. Yang kesembilan ada hubungan internasional, di mana dalam bidang ini memfokuskan pada masalah-masalah yang beragam menyangkut organisasi internasional, kajian perang, kajian perdamaian, dan analisis kebijakan luar negeri. Kajian ilmu politik secara tematis yang berkembang adalah psikologi politik, pluralisme politik, budaya politik, ekonomi politik, antropologi politik, politik etnik, partai politik, kemudian ada perwakilan politik dan birokrasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Melani Saputri, NPM 20120066, kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat pembelajaran politik dan pemerintahan bagi manusia. Tujuan politik. Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintahan dan institusi-institusi di luar pemerintahan atau non-formal, telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan, dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali bisa dilihat dan diukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan, dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahannya, pemimpin politik, dan lain-lain. Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang khas. Istilah budaya politik meliputi pengetahuan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintahan, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengelakosisan sumber-sumber daya manusia. Pendidikan politik adalah inisiatif mengoper orientasi politik dilakukan oleh sosialiers daripada oleh individu dan disosialisasi. Pendidikan politik dapat dilakukan dari keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik dan pemerintah, atau sebagai kelompok dan organisasi yang terhitung jumlahnya. Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu sistem politik. Pendidikan politik memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Membentuk kepribadian politik, 2. Kesadaran politik, dan 3. Partisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi,
serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dua metode, yaitu dialog dan pengajaran introduktif. Adapun partisipasi politik dapat terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dan dalam kehidupan politik masyarakatnya. Pendidikan politik dalam masyarakat menampung mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, masyarakat, membentuk kepribadian politik, 2. Kesadaran politik, dan 3. Partisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dua metode, yaitu dialog dan pengajaran introduktif. Adapun partisipasi politik dapat terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dan dalam kehidupan politik masyarakatnya. Pendidikan politik dalam masyarakat menampung mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, masyarakat. Manfaat pembelajaran politik yaitu 1. Pendidikan politiklah yang dapat membentuk perasaan sebagai warga negara yang benar. 2. Membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya. 3. Mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya. Karakteristik bangsa dapat dibentuk dengan pendidikan formal dan non-formal. Selain itu, Pancasila dan agama menjadi pegangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Kaneka Putri, nomor NPM 2012011. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan sosial dengan politik. Hubungan sosial dengan politik keduanya memiliki persamaan, yaitu mempelajari institusi makro seperti negara. Hanya saja pada sosiologi negara sebagai pengendalian sosial. Selain itu, keduanya sama-sama memiliki pandangan bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi maupun sistem pengendalian. Yang kedua, hubungan antropologi dengan politik. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda pada tiap masyarakat. Yang ketiga, hubungan sejarah dengan ilmu politik. Banyak sejarah yang memberikan fakta pada masa lampau untuk dibahas lebih lanjut dengan ilmu politik. Namun, kedua ilmu tersebut memiliki perbedaan bahwa ahli sejarah selalu melihat masa lalu yang menjadi sasarannya, sedangkan ilmu politik lebih ditekankan pada masa sekarang dan ke depan untuk menjadi sasarannya. Yang keempat, hubungan geografi dengan politik. Beberapa faktor yang menyangkut geografi seperti bentuk daratan, kepadatan penduduk, kesuburan, dan kandungan mineral yang dimiliki maupun letak wilayah memiliki pengaruh politik yang perlu diperhatikan. Yang kelima, hubungan ekonomi dengan politik. Ilmu ekonomi dengan ilmu politik merupakan suatu bidang kajian yang terintegrasi sebagai politik ekonomi. Sekarang ini, politik ekonomi telah berkembang dan memisah diri dengan ilmu ekonomi dan ilmu politik. Yang keenam, hubungan psikologi dengan politik. Psikologi umum maupun psikologi sosial sangat kontribusi dalam melakukan analisis dan tindakan politik, sebab keduanya dapat mengungkap tentang informasi yang tersembunyi. Itulah penjelasan dari saya tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.